Herannya Lucky Hakim soal kekayaan Al Zaitun saat diperiksa Bareskrim. Aktor yang juga mantan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim memenuhi panggilan penyidik terkait kasus pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Usai diperiksa, Lucky mengungkapkan keheranannya soal kekayaan Al Zaitun. Lucky Hakim diperiksa karena pernah membahas tentang Ponpes Al Zaitun dalam podcast bersama artis Uya Kuya di channel Uya Kuya TV. Dalam podcast berdurasi 38 menit itu, Lucky mengutarakan pengalamannya saat berkunjung ke Ponpes yang kini tengah menjadi kontroversi tersebut. Lucky mengaku saat itu diundang ke acara ulang tahun Panji Gumilang. Dia disambut dengan lagu Heavenly Shalom Aleichem. Di situ dia mengaku merasa ada perbedaan dari ajaran Panji Gumilang. Cuma gue berpikir, ini berbeda. Ya berbeda saja, nggak seperti yang, kan saya sering ke pesantren-pesantren lain di Indramayu dan bahkan di Indonesia lainnya berbeda. Nggak seperti biasanya, kata Lucky dalam podcast itu. Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum, Bareskrim Polri kini tengah melakukan penyidikan terhadap Panji Gumilang dalam perkara dugaan penodaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Pengusutan itu berdasarkan 3 laporan polisi LP, yang melaporkan Panji dengan pasal 156 AKUHP tentang penodaan agama. Penuhi panggilan penyidik. Berdasarkan pantauan berita Bekasi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023, Lucky tiba sekitar pukul 10:05 waktu Indonesia Barat. Dia datang seorang diri. Lucky datang mengenakan batik lengan panjang. Dia akan menyampaikan kepada penyidik terkait hal-hal yang diketahuinya saat berkunjung ke Ponpes Al Zaitun. Mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saya menjadi saksi karena memang di dalam video-video itu kan ada muka saya, mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa, ucap Lucky. Berdasarkan surat panggilan, diketahui Lucky dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Surat undangan klarifikasi tertanggal tanggal 10 Juli tahun 2023 itu berkop Mabes Polri. Pengakuan Lucky Hakim diundang ke Al Zaitun. Lucky Hakim mengaku pernah 2 kali berkunjung ke pondok pesantren Al Zaitun, yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Dia pun menceritakan keheranannya saat mendengar Panji Gumilang mengucap, Shalom Aleichem. Lucky mengaku diundang oleh Al Zaitun setelah mengirimkan surat melalui Lucky Hakim Center untuk bersilaturahmi. Dia mengaku saat itu ingin melihat apa yang ada di dalam ponpes tersebut. Waktu-waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya, itu saya melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk, karena memang belum kenal yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru itu ke daerah Kecamatan Gantar waktu itu, kata Lucky. Saat menjadi Wakil Bupati Indramayu, Lucky juga mengirimkan surat untuk bersilaturahmi. Surat itu direspons dan Lucky diundang ke Al Zaitun pada tanggal 29 Juli tahun 2022. Begitu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang, ya sudah keliling-keliling melihat, apa yang waktu itu Mas Lucky mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, ujarnya. Lucky bercerita dia diundang kembali saat perayaan ulang tahun Panji Gumilang pada tanggal 30 Juli tahun 2022. Dia awalnya menduga acara tersebut hanya digelar sederhana. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu ada ratusan, dan tamunya itu ribuan orang dan pada pakai jas rapi-rapi, kata dia. Setelah itu, Lucky diajak duduk di dalam masjid. Dia juga diminta memberikan sambutan sebagai wakil bupati. Dalam sambutannya, Lucky mengaku sempat memuji pondok pesantren tersebut. Saya menyatakan betapa bagusnya pesantren ini karena kan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan. Terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni di situ, ungkap Lucky. Selepas itu, Lucky mengatakan Panji Gumilang memberikan sambutan. Saat itulah dia merasa heran. Pak Panji memberikan sambutan terakhir kan dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang, saya akan mengajarkan salam yang bukan Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi, katanya. Saya bingung itu, saya dulu juga ikut ngaji lah. Ikut TPQ dan lain-lain, baca Iqra, ngaji tapi ini baru pertama saya tahu ada hal yang baru, lanjutnya. Lucky menyebut tak ada yang aneh dalam isinya. Hanya, kata Lucky, salam yang diucapkan Panji Gumilang berbeda.
Terus Pak Panji ngomong apa yang diomongkan kan gitu sesuai dengan konten saat itu satu suro, dan itu yang aneh cuma hari itu saja dan kata-kata yang, Shalom Aleichem, itu, ucapnya. Heran dengan kekayaan Al Zaitun. Lucky Hakim juga mengaku heran atas kekayaan Ponpes Al Zaitun. Dia mengatakan Ponpes tersebut pembayar PBB terbesar di Indramayu. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini. Saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali, ungkap Lucky. Bahkan, kata Lucky, Al Zaitun tercatat sebagai pembayar pajak bumi dan bangunan PBB terbesar di Indramayu. Begitu juga dengan tagihan listriknya. Saya tahu dari mana, karena Al Zaitun pembayar PBB pajak bumi bangunan terbesar, kan bayarnya ke Pemda Indramayu. Bayar listriknya 100 berapa juta, 170 jutaan kan gitu. Uangnya dari mana, ucapnya. Lucky mengatakan datang ke Ponpes Al Zaitun pada 29-30 Juli tahun 2022. Dia mengatakan kala itu tidak ada kepentingan agama, namun ingin mengajak masyarakat Indramayu belajar bertani dan membuat kapal di Al Zaitun. Sebab, Lucky melihat Al Zaitun memproduksi kapal-kapal laut yang nantinya akan dijual ke nelayan. Serta hasil tani para santri yang dinilainya lebih produktif. Fokus saya itu nggak yang ke arah agama pada saat itu. Saya cuma fokus tentang petani dan nelayan supaya bisa diajari lebih bagus, selebihnya ya tidak, ujar Lucky. Lucky mengaku sempat muncul di benaknya tentang bagaimana cara Panji Gumilang bisa memiliki uang sebanyak itu. Hanya, dia mengatakan tak berani menanyakan langsung kepada Panji dengan alasan asas kesopanan. Tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana. Saya cuma, kok kaya banget, hebat amat. Dibilang itu dari usaha agrobisnis dan lain-lain, ucapnya. Masih pada saat yang sama, Lucky mengklaim tak pernah memberikan sokongan dana ke Ponpes itu. Namun dia mengakui pernah menerima barang dari Ponpes tersebut berupa peci dan jas. Kalau saya personal tidak ada. Lalu pernah nggak saya menerima sesuatu dari Al Zaitun? Pernah? Yaitu jas dan peci yang saya datang waktu itu, katanya. Tak pernah kerja sama dengan Al Zaitun. Di sisi lain, dia juga menyebut pemerintah Kabupaten Indramayu tak pernah membuat kerja sama dengan pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang itu. Tapi, kalau dari Pemda, seingat saya tidak ada dan mungkin hanya perizinan. Kan kalau perizinan ada biaya-biayanya, ungkap Lucky. Lucky mengaku belakangan menjadi tahu tentang adanya kejanggalan dari uang Panji setelah beberapa rekening Panji dan Al Zaitun dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia mengatakan tidak mungkin PPATK membekukan rekening seseorang bila tidak ada indikasi. Benar atau salah, nanti pengadilan yang memutuskan. Tapi saat ini ada indikasi seperti itu. Sampai hadirnya saya saat ini diundang oleh penyidik Bareskrim, ini kan berarti ada hal peristiwa hukum. Kan gitu, ada dugaan-dugaan. Maka nanti kita lihatlah gimana ke depannya, dan saya juga pengen tahu ada apa di dalam sana, pungkas Lucky. Ikuti terus berita Bekasi supaya Anda tidak ketinggalan seputar informasi.